Halo, selamat malam. Seperti yang saya janjikan tadi di video sebelumnya, kita akan membahas satu contoh bagaimana kita mencari semua nilai eigen dan juga mencari basis-basis dari ruang eigen untuk masing-masing nilai eigen tersebut. Ya. Oke, jadi di sini kita punya matriks A, ya, matriks A yang entry-entrynya seperti yang kita lihat di layar. Nah, untuk mencari untuk mencari nilai eigennya, pertama kita tinjau persamaan karakteristik. Ya. Di persamaan karakteristiknya, adalah 0 sama dengan determinan lambda i dikurang A. Oke. Kalau Anda perlu menghitung lambda i terlebih dulu, ya dihitung aja ya. Jadi lambda i-nya, sebetulnya i-nya di sini ukurannya sama dengan ukuran matriks A. Jadi lambda i-nya adalah lambda 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Sehingga kalau kita hitung lambda i kurang A, hasilnya adalah, ini notasi determinan juga dengan menggunakan bracket yang vertikal. Intinya apa? Lambda dikurang 0, di sini jadi 2, sini jadi minus, ini lambda min 2, ini jadi min 1, min 1, 0, lambda min 3. Nah, pada step ini Anda boleh mempergunakan teknik apa saja untuk menghitung determinannya. Ya. Katakan kita mau pakai ekspansi kofaktor, ya. Dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertambah. Jadinya lambda dikali determinan matriks 2 kali 2 yang diperoleh dengan mencoret baris pertama dan kolom pertama. 0, lambda min 3. Ingat di sini tandanya plus lambda. Kemudian 0 minus 0 dikali, ya karena 0 nggak usah pakai minus, ditambah 2 dikali determinan dari matriks 2 kali 2 yang diperoleh dengan mencoret baris dan kolom yang mengandung si angka 2 tersebut. Min 1, lambda min 2, min 1, 0. Nah, mungkin ini ketika menghitungnya Anda pertama-tama tidak ingin membongkarnya terlebih dahulu, karena nanti toh ketika kita peroleh polinomnya kita ingin memfaktorkan kembali. Jadi kalau Anda kurang skillful, kurang lancar dalam memfaktorkan polinom berderajat 3 misalkan, ya di tahap selanjutnya diusahakan jangan dibongkar dulu ya. Jadi kita tuliskan sebagai lambda ini dikali lambda min 2 lambda min 3 dikurang 0, jadi seperti ini, ditambah 2 dikali minus perkalian antara lambda min 2 dan min 1. Jadinya 2 kali lambda min 2. Oke. Nah, kalau Anda bongkar di sini, ya, dikali-kalikan semua untuk mendapatkan polinom berderajat 3, nantinya rusak, Anda nggak mengenali salah satu faktornya. Tapi di sini kita beruntung bahwa kita sudah melihat salah satu faktor bersama dari suku pertama dan suku kedua. Kedua-duanya mengandung lambda min 2. Jadi kita keluarkan si lambda min 2-nya, ini menjadi lambda min 2. Suku pertamanya adalah perkalian lambda dengan lambda min 3, sedangkan suku keduanya hanya 2 saja. Oke, sehingga kalau kita sederhanakan lambda min 2, nah sekarang ya boleh dibongkar, lambda kuadrat min 3 lambda ditambah 2 lambda min 2. Ini difaktorkan jadi
lambda min 2 kali lambda plus min 1. Berarti nilai eigennya hanya 2 saja. Ya, ini lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Jadi kan di sini 0 sama dengan ini semua. Jadi nilai eigennya berapa? Nilai eigennya adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Nah, berikutnya untuk mencari ruang eigen sebetulnya persis sama ketika Anda mencari basis dari ruang 0 ya. Toh pada video yang sebelumnya ruang eigen itu sama saja dengan ruang 0 dari matriks A dikurang lambda I. Nah, tapi di sini kita perlu meninjau ruang 0 ini untuk masing-masing lambda yang kita miliki di sini. Jadi kita tinjau kasus yang pertama untuk lambda sama dengan 2. Ya. Untuk lambda sama dengan 2, matriks lambda I kurang A-nya jadi apa? Ini jadi 2I min A. A-nya tadi apa? 00 min 2. Oke, kita tuliskan aja ya. Jadi ini berarti 200 020 002 dikurang dengan kejauhan, sorry, 00 min 2 121 kemudian apa 103. Jadi kita dapat matriks 2 0 2 0 0 min 1 min 1 0 min 1. Udah oke belum? 2 0 2 min 1 0 min 1 min 1 0 min 1. Oke ya. Seperti itu. Oke, untuk Anda yang menyaksikan secara live tadi malam, ada typo dalam perhitungan saya. Jadi ini harusnya 0 dikurangi 1, di sini harusnya min 1. Ya. Oke. Sehingga kalau kita ingin mencari ruang eigen dari lambda sama dengan 2, dia sama saja dengan ruang 0 dari matriks ini. Nah, kita lihat bahwa baris pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya kelipatan satu sama lain. Jadi, pada intinya, si matriks 2I min A ini, kita bisa lakukan operasi baris, sehingga yang survive cuma baris pertamanya saja. Dan si baris pertamanya bisa kita kalikan dengan setengah. Ya, untuk mendapatkan 101. Setelah kita dapat 101, kita bisa menolkan baris kedua dan baris ketiga. Nah, sekarang Sekarang satu utamanya hanya pada kolom pertama. Jadi kolom kedua dan kolom ketiganya merupakan variabel bebas. Kita tuliskan X2-nya sama dengan S, X3-nya sama dengan T. X1-nya mengikuti di sini X1 ditambah X3 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan minus X3. X1 sama dengan minus T. Nah, berarti si X1, X2, X3-nya bisa dituliskan sebagai ini. Lambda sama dengan 2 sama dengan himpunan semua min T, kemudian komponen keduanya S, komponen ketiganya T, dengan S dan T-nya dua-duanya bilangan real sembarang. Nah, ini bisa ditulis
ulang sebagai himpunan. Kita kumpulkan yang mengandung T saja dan yang mengandung S saja. Jadinya T min 101 ditambah S 010 dengan ST-nya bilangan real. Jadi khususnya kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa simpulkan juga bahwa basis dari ruang eigen untuk lambda sama dengan 2 ada 2. Ini min 101 dan 010. Untuk lambdanya sama dengan berapa tadi? 1. Ya. Untuk lambda sama dengan 1. Lambda I min A-nya sama dengan I min A. I min A-nya. Nah, kita bisa lakukan operasi baris karena yang akan kita cari seperti tadi di atas adalah ruang nol dari matriks ini. Misalkan kita nolkan minus atau langsung aja baris pertama dijumlahkan ke baris kedua dan jumlahkan baris pertama ke baris ketiga. Kita scroll ke atas sedikit biar tidak terhalang kepala. Jadinya 102 0 min 11 kemudian 0 0 dijumlahkan ya. Sorry 0 0 0 ya, karena kita jumlahkan. Ulangi lagi. 0 min 11 kemudian baris pertama dengan baris ketiga dijumlahkan 0 0 0. Oke. Kemudian ini bisa kita kalikan dengan min 1 baris keduanya. Min baris kedua. 102 01 min 1 0 0 0 ya. Dan yang terakhir ini sudah echelon baris tereduksi kah? Sudah ya. Jadi kita lihat bahwa di sini yang variabel bebasnya yang tidak mengandung satu utama adalah kolom yang ketiga. Jadi X3-nya boleh apa saja. X1-nya sama dengan min 2X3. Min 2T. X2-nya sama dengan T. Ya. Jadi E untuk lambda sama dengan 1 adalah himpunan semua vektor-vektor yang komponen X1-nya adalah min 2T, X2-nya T, X3-nya T. Jadi ruang eigennya adalah T dikali dengan min 2 1 1. Oke. Dengan T-nya bilangan real. Ini kebetulan si masing-masing ruang eigennya dimensinya 1. Nanti pada materi berikutnya kita menginginkan ruang eigen sehingga total basis dari yang kita dapatkan pada semua ruang eigen totalnya sama dengan ukuran matriks persegi yang kita miliki. Nanti itu ada hubungannya dengan apakah matriks yang kita miliki bisa diubah menjadi matriks diagonal atau tidak. Nah, oke, mungkin begitu saja contoh singkat bagaimana caranya mencari basis dari ruang eigen. Jadi untuk setiap untuk setiap nilai eigen kita akan mendapatkan ruang eigen. Nah, ini si ruang eigen ini isinya adalah semua vektor-vektor yang merupakan solusi dari AX sama dengan lambda X. Jadi kalau X sama dengan 0-nya kita keluarkan, ini si ruang eigen ini isinya hampir semuanya merupakan vektor eigen, kecuali vektor 0 saja. Jadi misalkan ini min 211, kita tahu dia merupakan vektor eigen. Begitu juga vektor 010, dia akan merupakan vektor eigen dari matriks A di atas. Oke. Begitu saja perjumpaan kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.